Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang sistem komputer, yaitu materi gerbang logika. Gerbang logika nanti kita akan mempelajari gerbang logika dasar, gerbang logika kombinasi, dan rangkaian sekuensial. Gerbang logika yang akan kita pelajari kali ini adalah gerbang logika dasar. Gerbang logika dasar yang dipelajari kali ini ada 3 jenis, yaitu AND, OR, dan NOT. Oke, kita pelajari pertama dulu yang AND, selanjutnya OR, kemudian NOT. Sesuai dengan artinya, AND artinya adalah dan, OR artinya atau, dan NOT artinya tidak. Tidak arti kata lainnya nanti di logika matematika adalah negasi. Oke, kita pelajari dulu yang N. N disimbolkan seperti huruf D. Nah, ini adalah simbolnya N. Digambarkan seperti ini dalam gerbang logika. Nah, ini nanti ada inputnya. Minimal inputnya ada dua inputan untuk N. Kemudian ada satu outputnya. Outputnya pasti 1. Untuk inputnya minimal 2. Jadi bisa lebih dari 2. Nah, misalkan di sini ada inputan A dan B. Nah, outputnya adalah Y. Jika kita gambarkan dalam bentuk persamaan, seperti persamaan matematika, maka Y sama dengan A dan B. Dan digambarkan dengan titik. Jadi ini artinya dan atau N. Nah, mungkin dalam mata pelajaran pemrograman dasar kalian telah mempelajari tipe data boolean. Tipe data boolean artinya true dan false. Kemudian nanti kita gabungkan dengan biner. Apa maksudnya digabungkan dengan biner? Biner nilainya 1 dan 0. Nah, jika ini digabungkan dalam rangkaian logika, maka true bisa digambarkan dengan angka 1 dan false adalah angka dengan angka 0. Nah, kemudian kita pelajari tentang tabel kebenaran gerbang N. Tabel gerbang kebenaran N, misal ini kita punya 2 input A dan B, kemudian ada outputnya Y. Nah, gerbang N sesuai dengan artinya dan, jadi kedua kondisinya harus terpenuhi. Misalkan seperti yang saya jelaskan tadi, true digambarkan dengan 1, false digambarkan dengan 0. Nah, ketika ada false dan false, salah dan salah, berarti nilainya salah. Ketika ada satu kondisi nilainya true dan false, benar dan salah, maka nilainya tetap salah. Jika ada kondisi di mana inputnya atau keadaannya salah dan benar, maka nilainya salah. Salah dan benar nilainya salah. Kemudian jika ada kondisi benar dan benar, true dan true, maka nilainya adalah true, adalah benar. Jika masih bingung, akan saya asumsikan, misal untuk masuk SMA, misal SMK di Indonesia, misal syaratnya adalah berusia minimal 15 tahun dan berkewarganegaraan Indonesia. Misalkan syaratnya ini. Jadi untuk bisa masuk ke SMK, 2 syarat ini harus terpenuhi. Nah, kita anggap 2 syarat ini adalah sebagai input.
Di sini syaratnya minimal 15 tahun dan dia harus WNI, misalkan seperti itu. Nah, ada kondisi, misalkan ada siswa atau ada anak namanya Alfa. Alfa, dia berusia kurang dari 15 tahun, kondisinya false. Kemudian dia berkewarganegara Cina, misal. Dia bukan warga negara Indonesia. Salah dan salah. Jadi, dia tidak bisa mendaftar di SMK. Berarti nilainya salah. Misal ada kondisi kedua, ada anak namanya Beta. Beta berusia 16 tahun. Berarti dia bisa daftar SMK. Tapi dia berkewarganegaraan Malaysia. Bisakah dia daftar di SMK? Tidak. Jadi nilainya salah. Benar dan salah artinya salah. Kemudian ada siswa lagi namanya Charlie. Charlie berusia masih 10 tahun. Jadi nilainya salah, satu syarat tidak terpenuhi. Tapi dia berkewarganegaraan Indonesia. Bisakah dia mendaftar di SMK? Tidak. Jadi nilainya salah. Kemudian ada siswa namanya Delta. Dia berusia 16 tahun dan dia warga negara Indonesia, berarti dia bisa mendaftar di SMK. Seperti ini gambarannya. Nah, selanjutnya kita akan jelaskan kita pelajari tentang OR. OR digambarkan seperti bulan sabit untuk penggambaran gerbang logikanya. Masih dengan dua input, ada A dan B, serta outputnya adalah Y. Bila dituliskan dalam bersamaan, maka Y sama dengan A plus B. A plus ini adalah penggambaran untuk OR. Nah, sesuai dengan artinya, OR itu artinya atau, maka cukup salah satu syarat saja yang harus dipenuhi. Jika ada satu syarat saja sudah terpenuhi, maka artinya dia benar. Apalagi dua-duanya. Nah, di sini saya jelaskan tabel kebenarannya. Misal ada input A, B, dan outputnya Y. Kalau 0 OR 0, berarti tidak ada syarat yang terpenuhi, berarti dia artinya salah. Karena syaratnya tidak ada yang terpenuhi sama sekali. Bila benar atau salah, berarti salah satu syaratnya sudah terpenuhi, dia artinya benar. Bila salah dan benar, dia artinya benar. Dia terpenuhi. Kemudian yang terakhir, bila benar semua, terpenuhi. Karena satu saja dia terpenuhi, apalagi dua-duanya. Nah, itu kalau OR. Terakhir kita pelajari tentang not. Seperti artinya dalam bahasa Inggris, not artinya tidak. Maka penggambarannya seperti ini. Cukup satu saja inputnya dan pasti satu output. Jadi digambarkan dengan ada seperti segitiga yang bentuknya miring seperti ini dan ada lingkaran. Nah, kemudian ada input dan output. Dalam persamaan matematikanya bisa ditulis Y sama dengan not A. Atau Y sama dengan A, kemudian ada garisnya di atas. Berarti kalau not 1 artinya dia 0 dan not 0 dia artinya 1.